disebut tahajud? Karena kita berniat ingin bangun di malam hari, walaupun itu tidak mudah dilakukan. Sesuatu tambahan tapi istimewa. Kalau ini bisa dikerjakan, Allah berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Enggak tahajud, enggak dikasih 4 ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten tahajud ditunaikan dengan benar sebagai pembuktian iman karena takwa. Bukan karena ingin update status. Dan naik takwanya, 1. Allah tempatkan dalam karir hidupnya di tempat yang terbaik. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Belum kerja, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Dan orang menilai pantas dapat posisi itu. Karena ada orang yang dapat posisi, alam semesta menyoal dia kan. Kok bisa dia gitu kan? Kok bisa, Anda bayangkan apa ketawa itu? Kok bisa ini, kok bisa. Tapi orang ini tidak. Begitu dia naik, orang sudah berkata, memang pantas. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Cara kerjanya dibimbing oleh Allah, diarahkan. Wa akhrijni mukhraja, diberi solusi oleh Allah. Ya, mengatasi sesuatu nggak pakai nyogok, nggak pakai nipu, nggak korupsi, dibimbing. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan, dijaga oleh Allah. Kalau ada yang ganggu, Allah yang menjaganya, Allah yang turun menjaganya. Jaga. Ya, seperti Nabi praktekkan fadilah tahajud ini dalam pengepungan saat dikepung oleh 100 pasukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin jadi orang takwa, ingin dimudahkan hidup, ingin dapat solusi, ingin berkah, lancar, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dijaga, hebat di dunia, mulia di akhirat, maka tambah sholatnya. Bukan hanya biasa. Karena jangankan yang pengen takwa, yang biasa-biasa pun sholatnya 5 waktu juga. Muslim yang biasa, saya takwanya setengah-setengah aja Ustaz, biasa aja yang penting sholat. 5 waktu juga. Anda pengen naik jadi pribadi takwa, pengen mudah hidup, 5 waktu juga. Apa bedanya dengan yang pertama? Karena itu kualitas iman tingkatkan dulu kalau pengen dapat anugerah. Caranya bagaimana? Tambahkan latihan sholatnya, baik kuantitas menggunakan lafaz atau kualitas menggunakan alif lam. Jadi mulai hari ini, malam ini, coba keluarkan semua menu sholat yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nanti sesuai kemampuan kita berlatih. Sepekan ini tidak harus langsung semua. Satu-satu kita keluarkan. Contoh. Yang fardu tadi ada 5 kan? Latihan. Supaya tidak terlampau capek, waktunya tidak terlalu jauh. Cari sholat-sholat di luar fardu yang waktunya dekat dengan sholat fardu. Waktunya nempel, baik sebelum ataupun setelahnya. Terukur, dapat tambahan bonus, menyempurnakan yang fardu. Tertib, terukur rapi, berurutan, tertib. Dapat tambahan, ratib, jamaknya rawatib. Ada sholat-sholat yang nempel dengan sholat fardu. Supaya nggak terlalu jauh, semangatnya masih ada. Kalau ingin meningkatkan takwa, keluarkan menu. Yang pertama sholat rawatib misalnya. Ada berapa? Nah, misal hadis standar ada yang 12 rakaat. Ibnu Umar kemudian merinci ada 10 rakaat bila yang 2 di sini tidak mampu dilakukan. 12. Man shalla isnatai asyrata raka'atan. Siapapun yang mampu menunaikan 12 rakaat salat. Fi yaumin wa lailatin, siang malam yang mengiringi salat fardunya 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2, 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten menjaga 12 rakaat itu tambahan fardunya, mengiringi fardunya konsisten selama hidupnya sampai dia wafat, Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah untuknya di tepian surga. Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Semua sahabat. Istri Nabi mendengar hadis ini, saya akan konsisten jaga itu. 12. Latihan. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi. Mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah.
12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar. Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen gak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Apa yang mau kita upayakan? Keluarkan menunya dulu. Ya, keluarkan menunya. Minimal kita konsisten. Nanti kita belajar lagi dalam pertemuan yang lain, konsisten itu nanti ada 10 tahapan lagi. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh. Kalau sholatnya dikerjakan sebelum yang fardu, qabla al-fardu, qabla sholatis subhi, qabla, sholatnya dibuang tambah ya dengan nisbah dan tak di ujungnya menjadi qabliyah. Maka kita temukan qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Ustadz, saya ini kerja di kantor, waktunya singkat kalau zuhur, enggak sempat 4, gimana solusinya? An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah ridhoi beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, hafidhu 10 rakaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 itu salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Beliau meringkas 4 jadi 2, rakaataini qabla adh-dhuhri. Jadi kalau waktunya padat, waktu-waktu sedang di kantor, nggak dapat 4, cuma dapat 2 nggak ada masalah. Kerjakan 2, nilainya sama dengan yang 4. Sudah rutin, sudah konsisten, sudah enak, tambah dengan yang mutlak. Ada yang nempel dengan waktu-waktu sholat. Asar, tadi kan nggak disebutkan, nggak ditemukan qabliyah rawatib, nggak ada ba'diyah rawatib. Tapi qabliyah, tidak semua qabliyah itu rawatib, ada yang mutlak. Sebelum asar ada enggak sholat sunnah? Ada, ditemukan di mana hadisnya? Ibnu Umar lagi. Gimana bunyinya? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang mau menunaikan sholat 4 rakaat sebelum asar. Qabliyah isya mau pakai? Boleh. Apa dalilnya? Ma baina adzanaini rakaatain. Di antara 2 adzan dan iqamah masih boleh sholat 2 rakaat. Ada yang jaraknya agak jauh dari yang fardu. Siang, dari subuh ke zuhur, jauh jaraknya. Antara subuh ke zuhur ada yang sunnah. Apa itu? Duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Ada pertengahan duha, ada akhir duha. Awal duha kurang lebih kalau dikonversi 1 jam 10 menit setelah subuh. Di subuh jam berapa? 4:34. Kemudian 4:35. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah. Ini menunjukkan dari daerah yang berbeda-beda, ya. Ambil 4:35 misalnya kan? Ambil. Baik, kita turunkan waktunya. Siapkan oleh kita. Ambil jaraknya 1 jam, kurang lebih 10 menit dari situ, hitung. Ya, naik, tempat naik yang matahari disebut masyrik, haram salat. Lewat bayangan sudah 1 tombak ukurannya, kurang lebih 1 jam 10 menit, masuk syuruk. Nah, itulah awal duha. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, thumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk enggak langsung pulang, zikir dulu sama Allah. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ta'lim, ada yang macam-macam. Ya, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal duha. Saat matahari mulai meningkatkan ketinggiannya terus melewati batas terbitnya, maka bayangan naik kemudian 1 tombak. Naiknya isyraq, posisi turunnya isyraq disebut syuruk, awal duha disebut syuruk. Fakana alaihi ka ajri umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai umrah. Sempurna kata Nabi. Tapi bukan umrah senilai umrah. Mau kemana mah? Mau umrah dulu. Salat di at-taqwa, nunggu subuh. Bukan, umrahnya belum dilakukan tapi dapat pahala senilai apa? Umrah. Tapi umrah lebih utama karena salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, ada nilai kebaikan yang berlipat di dalamnya. Balik ke sini, keluarkan menu salat. Malam nemu lagi salat. Ayo, semakin kita naikkan takwa, nanti fadilahnya makin naik. Semakin naik takwanya, semakin naik imannya, semakin banyak salatnya, cahaya iman makin kuat. Semakin kuat cahaya imannya, semakin tinggi koneksinya dengan Allah, semakin cepat anugerahnya. Makanya setiap ada amalan di luar salat fardu, itu memunculkan keistimewaan yang beda dengan salat-salat lainnya. Duha, tadi awal duha ada pahala sendiri. Pertengahan duha, pahala sendiri. Pengganti zikir seluruh tubuh, pembebas dari musibah umum.
Harusnya ada musibah umum yang dialami semua umum. Lewat macet, kena macet. Tapi yang ini tiba-tiba, Pak jangan ke situ Pak, jalan sini saja, sana macet. Ada permudah rizki, rakaatnya beda-beda. Syuruk 2 rakaat, tengah 2 bisa 4 rakaat, ujung sampai akhir bisa 8 rakaat. Ketemu malam, temu amalan malam. Malam namanya lail. Jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala. Ibu leli, ibu malam-malam. Kita pengen sholat malam, bangun, qiyam namanya. Malam lail, qiyamul lail. Turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil Qur'ana. Masya Allah. Duhai orang yang sedang berselimut. Kalau Al-Mudaththir artinya apa? Berselimut juga. Apa bedanya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil? Kalau Mudaththir ditar, itu biasanya selimut digunakan untuk berlindung karena kegelisahan atau kekhawatiran. Kalau Muzammil, orang yang berselimut memperlakukan selimut seperti teman yang menaungi dengan kenyamanan, enak. Paham ya? Kitab Badul Wahyi Al-Bukhari, hadis nomor 2 sampai 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, malaikat belum nampakkan wujud aslinya, masih nyamar. Belum turun wahyu, Nabi turun keluar siang-siang, kosong, pemandangan gak ada apa-apa. Di tengah-tengah saat akan turun, tiba-tiba ada suara. Muhammad. Tengok kanan, kosong, kiri, kosong, depan, kosong, belakang, kosong. Nengok ke atas, dalam hadisnya, aku melihat sosok seakan duduk antara langit dan bumi, sosok besar, melihat begini. Dan ariflah, keluar sini. Malam-malam, kita selesai jam 10 nih, tikap sampai jam 1. Begitu keluar dipanggil, Sarif. Sarif. Nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang, Mas Sarif. Responnya gimana? Apa sih? Lihat hadisnya. Faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaanku muncul, bulu kudukku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena belum pernah lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada masa itu, baru pertama kali. Begitu sampai ke rumah, dibukakan pintu, melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya. Ibu tuh gimana caranya di Sayyidah Khadijah? Suami ibu pulang dari kantor ada masalah, lihat wajah ibu begitu dibuka, tambah masalah. Setengah masalah. Nanti ibu belajar ya bu, lain kali nanti ada waktu belajar kenapa istri Nabi diizinkan lebih daripada 4. Dalam riwayat menyebutkan 11. Kenapa? Saya riset, saya pelajari, salah satu hikmahnya ternyata, bukan bab poligaminya, bukan. Salah satu hikmahnya, ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Ada yang tenang, ada yang senang masak seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab. Ada yang senang ilmu, gesit seperti Sayyidah Aisyah. Anda pulang dari sini temukan, istri Anda mirip siapa? Setelah ditemukan cari babnya. Sayyidah Saudah nih suka masak kue nih. Gimana supaya romantis tuh? Karena Nabi itu kalau menemukan Sayyidah Saudah masak adonan pun usia kan udah sepuh di atas 60 tahun. Itu masih bisa ngambil bagian adonan diketupkan di kening begini masih bilang sayang. Tuh. Beda bab nanti ya. Kapan-kapan pulang kita bahas. Melihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya dan mengatakan zammiluni, selimuti aku. Masuk kamar diselimuti, dibisikan di telinganya. Kalau bahasa kita, kama qala zaujil karim, sayang, engkau itu orang baik, tidak punya musuh, perawat anak yatim, penopang kaum duafa, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, kalau bahasa kita, aku akan selalu bersamaimu dalam suka dan duka. Tidak ada tuh jawaban Nabi asik, enggak ada. Saja tuh. Enggak ada. Tenang. Nah saat tenang itu dari gelisah turun surat ya ayyuhal muddaththir. Hei yang menggunakan selimut dari kegelisahan itu. Sudah dikasih wahyu, sudah belajar, sudah punya ilmu. Kum fa'anzir. Sudah lewat 3 tahun 6 bulan dikasih ilmu, sudah ada pembekalan, sekarang dakwah. Di dakwah itu pakai ilmu. Nabi 3 tahun 6 bulan dididik oleh Allah, diberikan tambahan pengetahuan, turun Al-Muddaththir dakwah. Antum 3 menit baca ayat langsung kasih fatwa, mustahil. Tablik nih, balik. Muzammil beda. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, sibuk siangnya.
Berangkat gelap, macet, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Malam istirahat pakai selimut, enak tidur. Diselimutin, selimut jadi teman tidur. Siangnya sibuk, malamnya lelap, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Disapa oleh Allah, halus tapi dalam. Ya ayyuhal muzammil. Duha yang pakai selimut enak banget tidurnya. Yang menjadikan selimut sebagai teman. Qumil laila illa qalila. Bangun malam. Tingkatkan takwa. Walaupun sedikit. Allah sayangnya pada kita. Allah nggak nuntut Pak, walaupun sedikit. Jeda malam ke subuh itu kan 15 menit. Ya. Kalau subuh misalnya di 3.35 misal saja, ya, kita bangun itu taruhlah misalnya di 3.15. Itu masih punya waktu tuh, bangun walaupun sedikit aja bangun. Kalau ditembuskan ayatnya innalaka finnahari sabhan tawila. Engkau ini gimana, siangnya sibuk, bekerjanya luar biasa, malamnya tidur enak, pakai selimut jadi teman, pengen ke surga amalan belum cukup. Sadar lagi tuh. Coba kalau saya tanya, siapa yang merasa banyak dosanya angkat tangan? Tuh. Siapa yang merasa nggak punya dosa? Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Siapa yang pengen di surganya sama Nabi Muhammad? Oh, luar biasa tuh. Nih saya kasih tahu aja ya, Nabi Adam ngelanggar satu aja, satu kesalahan, keluar dari surga. Antum bikin banyak pengen masuk. Tapi ya karena kita punya Tuhan itu maha kasih, maha rahman, rahim, gak punya batas, dikasih amalan, ayo kerjain, malam bangun. Ya, ketika malamnya bangun, diberikan fadilahnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Bangun malam saat hening, kata-katanya menghunjam pada jiwa, mau curhat, keluarkan masalah, tenang. Mau nangis saat sujud, enak. Malam. Kalau mau tidur dulu, kalau bangun itu tidak harus tidur dulu qiyamul lail. Antum gak bisa tidur, ya, tidur misalnya. Gak bisa, tidur gak bisa, sholat, itu qiyamul lail. Tapi kalau Anda tidur dulu, dengan niat malam bangun. Bangun dari aktivitas disebut hajada namanya. Berusaha untuk bangun walaupun tak mudah. Tambah tak di kata asalnya, gunakan sorofnya. Huruf sebelum akhir pakai tasydid, menunjukkan yang tak mudah. Dari hajada jadi tahajjada. Sifatnya disebut tahajud. Kenapa tahajud disebut tahajud? Karena kita berniat ingin bangun di malam hari, walaupun itu tidak mudah dilakukan. Kita siapkan. Makanya walaupun kita bangun jam 3, pasang alarmnya kan 3 kali. Iya kan? Jam 2, 2:04, 2:30. Alarm pertama untuk mematikan, alarm kedua. Alarm kedua siap-siap kan? Nah itu wajahnya udah ketahuan tuh. Tapi nggak apa-apa, catat. Nanti ada fadilah lagi, Allah motivasi lagi. Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak semua orang bisa kerjakan. Takwanya naik, imannya naik, Allah berikan anugerah yang tidak diberikan pada umumnya hamba yang tidak mengerjakan itu. Turun langsung ayat. Quran surat 17 ayat 79 sampai 81 itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Di Al-Muzammil itu masih qiyamul lail. Ketika ke Al-Isra ayat 79 sudah tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Karena sebagian pakai istirahat dulu, bangun malamnya. Fatahajjad bi. Cepat berusaha untuk bangun walaupun itu tak mudah. Nafilatan lak. Ini memang bukan fardu, bukan wajib. Tapi ini tambahan, cuma jadi penting. Nafilah itu tambahan pada yang pokok, cuma memberikan keistimewaan tertentu. Kalau orang Arab mengilustrasikannya seperti ekor hewan. Sapi ada ekornya kan? Sapi tanpa ekor pun masih hidup. Tapi kalau sapi lewat gak ada ekornya, kayaknya ada yang aneh gitu ya. Ya, nah itu nafilah namanya. Sesuatu tambahan tapi istimewa. Kalau ini bisa dikerjakan, Allah berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Enggak tahajud, gak dikasih 4 ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten tahajud ditunaikan dengan benar sebagai pembuktian iman karena takwa. Bukan karena ingin update status. Dan naik takwanya, 1, Allah tempatkan dalam karir hidupnya di tempat yang terbaik. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Belum kerja, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Dan orang menilai pantas dapat posisi itu. Kan ada orang yang dapat posisi, alam semesta menyoal dia kan. Kok bisa dia gitu kan? Kok bisa, Anda bayangkan apa ketawa itu? Kok bisa ini, kok bisa. Tapi orang ini tidak. Begitu dia naik, orang sudah berkata, memang pantas. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Cara kerjanya dibimbing oleh Allah.
diarahkan. Wa akhrijni mukhraja, diberi solusi oleh Allah. Ya, mengatasi sesuatu nggak pakai nyogok, nggak pakai nipu, nggak korupsi, dibimbing. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan, dijaga oleh Allah. Kalau ada yang ganggu, Allah yang menjaganya, Allah yang turun menjaganya. Jaga. Ya, seperti Nabi praktekkan fadilah tahajud ini dalam pengepungan saat dikepung oleh 100 pasukan khusus. Yang di riwayat disebutkan hewan pun itu tak lolos dalam pandangannya. Tapi malam keluar. Nabi hanya tugaskan Abu Bakar ikut saya. Ali ganti tempat tidur saya. Perhatikan iman dan takwanya dua sahabat ini. Ali bin Abi Thalib nggak pernah protes. Walaupun tahu resikonya kematian. Saya belum pernah dengar riwayat dalam sirah Ali protes. Ali, tempati tempat tidur saya. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan dikit. Enggak, kan? Ali mengatakan sudah sami'na wa ta'ana. Saya dengar, saya taati. Abu Bakar ikut tidur, yang ngepung tidur semua. Betapa dulu teman-teman yang penegak hukum, KPK apa tuh sering cerita. Kami kalau menemukan solusi Ustadz itu setelah tahajud. Tiba-tiba dapat dorongan cepat bergerak, cepat begini. Saya ngajar beberapa tempat itu saya dorong tuh, yang muslim bangun tahajud. Ya, itu fadilahnya, keluarkan. Pengen ningkat takwanya, pengen bahagia, dapat solusi. Ini bukan kita yang sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini menunya. Naikkan imannya, caranya ini. Satu, walaupun ini singkat, padat, satu amalan dulu, tapi konsisten dikerjakan. Nah setelah kita naikkan, jangan paksa langsung semua, tidak, pelan-pelan dulu. Tahajud pun jangan banyak-banyak dulu, baca rumus nabinya. Jangan cuma langsung 11 rakaat, 23 rakaat. Lihat dulu Bapak, Ibu. Dari Ibnu Umar, sholatul laili mathna. Kalau ingin baru bangun malam, baru pemula, ingin baru mulai, jangan banyak-banyak dulu, 2 rakaat dulu. Baca pun jangan panjang-panjang dulu. Ma tayassara minal Qur'an, Al-Muzammil ayat ke-20 itu, yang paling mudah bacaan Qur'annya, yang paling ringan. Itu bisa relatif. Kalau bagi Nabi paling ringan itu 100 ayat. Paling ringan. Al-Bukhari nomor hadis 2010 tuh sampai 2012, sahabat datang ke Sayyidah Aisyah nanya, gimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya panjang dan bagusnya susah diikuti. Penasaran besoknya ngikut di belakang Nabi. Beberapa sahabat. Kemudian salat di belakang Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan sujud, disempurnakan 286 ayat. Dikira akan sujud, dah siap-siap, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan sujud, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya nggak ada lagi yang ikut. Mulai. Dan nggak usah terlalu awal, dekatkan ke subuh, pepetkan. Fa idza khasyiya ahadukumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Kalau baru mulai, jangan memaksa banyak dulu. Pepetin ke dekat subuh, 2 rakaat dulu. Kalau sudah merasa dekat ke subuh, tutup witir 1 rakaat. Buat diri kita nyaman, dingin dulu, tenang. Supaya nyaman tahajudnya. Nyaman, dingin, tenang, bahasa Inggrisnya cool. Cari 3 surat cool. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Sampai bosan. Sampai bosan, berikutnya tambah 4 rakaat, witir 1. Mulai dari ad-duha, al-insyirah, qul lagi 2, qul huwallahu yang terakhir. Sampai terus naik 6, naik 8, naik 10, witir 1, 11, terus sampai merasakan kenikmatan. Sampai ketika enggak bangun, gelisah. Sampai ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, kita berkata, ya Allah terlambat saya. Terlambat, padahal azan baru berkumandang. Karena dia merasa ada yang tertinggal. Itu ciri iman sudah naik. Coba nikmati itu, mulai. Keluarkan satu-satu. Berlatih itu dulu. Ya, mulai dari rawatib, pelan-pelan, latih dulu, jangan tambah yang lain dulu. Sebulan konsisten enak, tambah lagi mutlak satu-satu. Duhanya malam 2 rakaat, ya. Kalau kira-kira enggak bangun, tunaikan 2 rakaat, witir 1 rakaat, sudah istirahat. Latihan, tapi niatkan untuk meningkatkan iman. Ini bisa dikerjakan, silahkan Anda cek. Lihat perubahannya pada kehidupan kita. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain hidup kita.